Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Catur Jaldi Bahtiar dengan NIM 21050974036. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jaringan wireless dan DHCP server dan melakukan simulasi menggunakan Cisco paket tracer. Untuk tujuan ada 5. Yang pertama mengetahui penggunaan jaringan wireless. Yang kedua mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless. Yang ketiga, mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco pakai tracer. Yang keempat, memahami fungsi DHCP server dan klien. Yang kelima, mensimulasikan DHCP server dan klien dengan menggunakan Cisco pakai tracer. Yang pertama, wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan WiFi ataupun laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Sedangkan wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Oke, next. Cara kerja jaringan wireless ada dua. Yang pertama, adaptor wireless. Komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan atau memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel Ethernet, dan terhubung ke komputer penerima. Komponen jaringan wireless. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu yang pertama ada sinyal radio atau radio signal, yang kedua ada format data atau data format, yang ketiga ada struktur jaringan atau network structure. Oke, selanjutnya ada macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Preset Key, adalah pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA atau PSK jika tidak ada autentika- autentikasi server yang digunakan. Yang kedua ada web atau biasa disebut wired equivalent privasi, adalah suatu metode pengaman jaringan nirkabel disebut juga dengan shared key authentication. Metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan web enkripsi menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun ke access point. Yang terakhir ada WPA, Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Selanjutnya ada frekuensi Wi-Fi. Frekuensi Wi-Fi pada umumnya sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi pada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Oke, selanjutnya kita masuk ke DHCP server. DHCP server atau Dynamic Configuration Protocol adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Selanjutnya, cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP server yaitu ada 4 tahapan.
proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP. Yang pertama DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server melalui broadcast mencari DHCP server. Yang kedua DHCP over, DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada dua atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Yang ketiga DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Yang terakhir ada DHCP acknowledgement. DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Selanjutnya, kelebihan DHCP server. Yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC klien lain atau PC server. DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP untuk jangka waktu tertentu dari server. DHCP akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Selanjutnya kekurangan dari DHCP server. Semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Oke. Selanjutnya kita menuju ke simulasinya. Yang pertama kita simulasi buat wireless terlebih dahulu. Oke, saya sudah membuatnya seperti ini. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu. Di sini ada switch, ada access point, 2 access point, dan ada device, 2 device, laptop dan smartphone. Pertama-tama kita setting access point-nya. Kita tekan port 1, kita setting jadi AP1. Selanjutnya kita pilih WPA 2 PSK, lalu kita masukkan passwordnya 1 sampai 8. Jangan lupa ini kita on kan juga. Oke, selanjutnya kita menuju ke akses point yang kedua. Kita port 1, SD-nya kita ketik AP2. Oke, yang AP2 ini tidak dikasih password, kita disable saja, dan jangan lupa kita on kan juga. Oke, selanjutnya kita menuju laptop. Kita setting IP-nya 192 kita setting laptop. Yang laptop ini kita setting juga di wireless nolnya. Ini kita masukkan SSID-nya, kita masukkan AP1 buat nyambung ke ini kita tekan WPA 2 PSK, lalu kita masukkan passwordnya. Kita menuju ke smartphone.
komen down. Kita coba setting ini berhasil kita ngeting smartphone di sini muncul selanjutnya kita sambungkan mari kita nunggu ini kita menjadi hijau. Kita setting ke config ke fast ethernet 0, kita masukkan IP address-nya. IP address-nya seperti ini 192.168.1.253 dan subnet mask-nya seperti ini, dan jangan lupa kita on-kan. Oke, selanjutnya kita menuju ke service. Kita tekan DHCP. Nah, ini juga kita setting default gateway-nya 192.168.1.254. DNS-nya seperti ini 33.33.33.1. Terus maksimum number of user, ini usernya saya buat 50. Oke, setelah itu jangan lupa kita save. Oke, selanjutnya kita coba ke laptop. IP configuration kita ganti DHCP. Apakah masuk? Di sini ada tulisan DHCP request successful dengan IP address 192.168.1.129 dengan subnet mask seperti ini, langsung otomatis keisi semua. Selanjutnya ke smartphone kita ganti juga stop configuration, kita ganti ke DHCP. Oke, di sini ada tulisan DHCP request successful. Sini akan muncul langsung otomatis 192.168.1.130. Oke, sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.